Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bayu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hukum ekonomi Islam dan institusi sosial dari hukum Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kelompok 6 kami terdiri dari Saya Asrini Mirawati. dan saya sendiri Maitalia Sari. Baik, dari topik pembahasan tersebut, berikut adalah agenda yang akan kami presentasikan. Pertama, mengenai dasar ekonomi Islam, dan kedua, kita akan membahas mengenai definisi dan dasar hukum ekonomi dari Islam sendiri tersebut. Selanjutnya, kita baru akan membahas mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan juga kita akan membahas mengenai institusi sosial dari hukum Islam. Baik, selanjutnya pemaparan akan dimulai dengan Kak Meita. Silakan Kak Meita. Kelompok kami akan membahas mengenai hukum ekonomi Islam dalam pandangan Abdul Aziz. Abdul Aziz memiliki pengertian definisi ekonomi Islam. Dan di sini kami mendapatkan 3 pengertian definisi ekonomi Islam dalam pandangan Abdul Aziz. Yang pertama yaitu pengetahuan untuk menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang kedua itu bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, merupakan amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah, hablum minallah, dan kewajiban kepada sesama manusia, hablum minannas. Lalu yang ketiga itu tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari ma'isyah. Penghidupan individu maupun kelompok atau negara sesuai dengan ajaran Islam. Lalu kelompok kami ingin membahas mengenai prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuk berdasarkan prinsip syariah. Apa aja sih itu bentuk-bentuknya? Yang pertama itu riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahan atau fadil. Atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang memberikan syarat nasabah yang menerima fasilitas pinjaman tersebut untuk mengembalikan dana pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena dengan adanya berjalanan waktu atau nasiah. Lalu yang kedua itu gharar. Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui di mana keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali adanya yang diatur lain dalam syariah. Lalu yang ketiga itu zalim. Zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang keempat itu masyir. Masyir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Lalu yang kelima itu haram. Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik sistem ekonomi Islam. Itu ada 5. Yang pertama itu spirit ketuhanan atau robaniyah, yaitu tujuan sistem ekonomi Islam yang memiliki asas ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya spirit ketuhanan atau robaniyah, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang tentram dan seimbang perekonomiannya. Yang kedua itu keseluruhan atau sumuliyah, yaitu sistem ekonomi Islam merupakan cakupan dari ketetapan yang berlaku dalam Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek perekonomian. Lalu yang ketiga itu fleksibilitas atau murunah. Kaidah dalam Islam bersifat solihun likuli zaman wa makan yang berkaitan erat dengan syawabit, sesuatu yang sudah tetap, serta mutakhairat, hal yang masih berubah-ubah, yang berasaskan hal-hal usul atau pokok dalam agama dan furunya, cabang, dapat disesuaikan dengan hukum-hukum fikih yang ada di berbagai macam kejadian ataupun keadaan. Lalu yang keempat itu keseimbangan atau tawazun. Keseimbangan antara dua sisi, dunia dan akhirat, dan keseimbangan antara iman dan perekonomian, serta keseimbangan antara boros dan kikir. Islam juga memberikan keselarasan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan materi dengan memberi porsi yang sesuai antara keduanya dengan tidak menafikan kepemilikan individual maupun kepemilikan sosial dalam ekonomi sehingga dapat menyeimbangkannya.
Lalu yang kelima itu keuniversalan atau alamiah. Konsep yang sudah ada semenjak diutusnya Rasulullah ke bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam, sesuai dengan surat Al-Anbiya 21107, yaitu berbunyi, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di sini kita akan juga membahas mengenai sistem ekonomi Islam. Asumsi dasar atau norma pokok dalam sistem ekonomi Islam yaitu syariat Islam yang diberlakukan secara menyeluruh, kafah atau totalitas, baik terhadap individu, keluarga, kelompok, masyarakat, usahawan, pengusaha, pemerintah, dan lain-lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani. Prinsip ekonomi Islam yaitu penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Lalu yang ketiga itu motif ekonomi Islam. Motif ekonomi Islam yaitu mencari keberuntungan di dunia dan akhirat. Falah atau aflaha yuflihu, demi tercapainya kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Lalu di sini kita akan membahas mengenai tujuan sistem ekonomi Islam. Di sini kita mendapatkan ada 5 tujuan sistem ekonomi Islam. Antara lain yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk seluruh setiap lapisan masyarakat yang ada di dunia ini. Lalu yang kedua itu memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan di dalam masyarakat. Yang keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Lalu yang terakhir itu memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Lalu di sini juga kita akan membahas mengenai 3 prinsip ekonomi Islam. Yang pertama itu prinsip ekonomi Islam kepemilikan multijenis. Islam mengakui hak miliki barang atau apapun. Islam mengakui akan hak pribadi, hak kelompok, ataupun hak secara nasional. Terlepas dari semua hak yang diakui secara prinsip, tetap hak yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua itu prinsip kebebasan bertindak atau berusaha. Ketika menjelaskan nilai nubuwah, bahwa penerapan nilai pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang ekonomi dan bisnis. Lalu yang ketiga itu prinsip keadilan sosial, di mana pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab secara penuh demi menjaga keseimbangan sosial bagi masyarakatnya. Lalu di sini kita akan melihat mengenai pengertian tentang hukum, ekonomi, syariah Islam, dan apakah hukum ekonomi Islam itu. Oke, kita mulai akan dengan hukum merupakan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Itu yang dikatakan oleh Bapak Mokhtar Kusumaatmadja. Lalu yang kedua itu menurut KBBI, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Lalu menurut Bapak Muhammad Daud Ali, syariah Islam itu merupakan ketetapan-ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Nah, namun di sini kita juga dapat menjelaskan bahwa hukum ekonomi Islam adalah kumpulan peraturan-peraturan dari keseluruhan norma atau kaidah serta sanksi yang mengatur aktivitas ekonomi dan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian kita akan membahas mengenai asas-asas hukum ekonomi Islam. Di sini ada 10 yang kami temukan mengenai asas-asas hukum ekonomi Islam. Yang pertama itu asas muawanah, mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Lalu yang kedua itu asas musyarakah, yaitu menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan bagi keseluruhan masyarakat. Lalu yang ketiga itu asas manfaat atau tabadulul manafi,
yaitu bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Lalu yang keempat itu asas antaradin, suka sama suka, di mana menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Yang kelima itu asas adamul gharar, yaitu bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada garar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak. Lalu yang keenam itu asas al-musawah, yaitu memiliki makna kesetaraan atau kesamaan yang artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama, tidak ada bedanya. Yang ketujuh yaitu asas asyidik. Asas asyidik itu dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran. Jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, sangat berpengaruh terhadap keabsahan perjanjiannya. Yang kedelapan itu asas hak milik. Di Islam mengakui hak milik perorangan. Karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha. Dengan kepemilikan harta, maka seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain. Yang kesembilan itu asas pemerataan, di mana penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat. Lalu yang terakhir, asas albir wa al-taqwa. Albir itu artinya kebajikan dan proporsional, yaitu menegakkan keadilan atau perilaku yang baik. Al-taqwa artinya takut, hati-hati, jalan lurus, serta meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan membahas mengenai prinsip hukum ekonomi Islam. Di sini kita dapat melihat ada 12 prinsip ekonomi Islam. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu prinsip perwakilan atau khalifah. Manusia adalah khilafah, wakil Tuhan di muka bumi ini. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual, serta materi untuk menjalani kehidupan di dunia dengan baik. Yang kedua itu prinsip tauhid. Kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi, melainkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu prinsip keadilan. Menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi. Dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat itu prinsip al-maslahah. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama daruriyat. Daruriyat adalah harus ada demi tegakkan kebaikan di dunia dan akhirat, dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Yang kedua itu hajiat, dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan. Lalu yang ketiga itu tahsiniyat, yaitu mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Prinsip hukum ekonomi Islam lainnya itu yang kelima, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha, sedangkan prinsip nahi mungkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram. Lalu yang keenam itu prinsip takziah. Prinsip takziah itu penyucian dalam konteks pembangunan. Proses ini mutlak diberlakukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Lalu yang ketujuh itu prinsip falah. Keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi nantinya untuk keberhasilan di akhir. Selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan itu prinsip kejujuran dan kebenaran. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba. Transaksi atas dasar suka sama suka. Dan transaksi tidak ada unsur paksaan. Disinilah dimana transaksi yang merugikan dilarang. Lalu yang kesembilan itu prinsip kebaikan ihsan.
mengajarkan bahwa dalam ekonomi setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia lainnya. Lalu yang ke-10 itu prinsip pertanggungjawaban, al-mas'uliyah. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan moneter serta fiskal. Itulah contoh-contohnya. Yang ke-11 itu prinsip kifayah. Terkait kewajiban setiap muslim tidak peduli terhadap sesamanya, tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran. Lalu yang ke-12 itu prinsip keseimbangan atau wasatiyah atau ittidal, yaitu Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Winnie. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan sehubungan dengan sumber hukum ekonomi Islam. Terdapat dua sumber hukum dari ekonomi Islam, yaitu dari sumber normatif dan juga terdapat sumber formil. Yang menjadi sumber normatif adalah Al-Quran, hadis, sunnah, ijtihad, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Sementara dari sumber formil terdapat tentunya sumber ideal, yaitu Pancasila yang menjadi jiwa dari hukum yang ada di Indonesia, dan juga dari konstitusional kita, yaitu UUD 45. Di sini tercermin dengan jelas pada pasal 29 di mana menjadi landasan bahwa negara mengakui agama dan memberi kebebasan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Serta pasal 33 UUD 45 yang menjadi dasar dari perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari ayat 1 hingga ayat 4 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, serta seluruh cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, serta perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Di sini sangat jelas bahwa UUD 45 menjadi salah satu sumber hukum dari ekonomi Islam. Mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau sering juga disingkat dengan ziwaf, yang merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam yang menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sebagai bentuk kewajiban berbagi kebaikan bagi sesama. Jika kita melihat apa sih sebenarnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kita melihat zakat itu adalah pada dasarnya menyerahkan harta yang bersifat wajib dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Sementara infak merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama, namun tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Jika kita melihat zakat dan infak pada dasarnya hampir sama dengan penyerahan harta, namun berbeda pada jumlah dan waktu untuk penyerahannya. Jika kita melihat sedekah, merupakan pemberian harta ataupun non-harta dari seorang muslim kepada orang lain dengan ikhlas tanpa ada batasan waktu dan jumlah tertentu. Mirip dengan infak dalam artian jumlah dan waktunya. Namun sedekah dapat berupa harta ataupun non-harta, sementara infak harus berupa harta. Jika kita melihat wakaf, wakaf adalah menyerahkan harta yang bersifat tahan lama dan produktif untuk kepentingan umat. Kita akan jabarkan satu persatu di slide berikutnya. Kita akan membahas terlebih dahulu dasar hukum dari zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Kita lihat dari Al-Quran dan hadis. Pada surat Al-Baqarah ayat 110 sangat jelas disebutkan sehubungan dengan zakat. Seperti dalam bunyinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa saja yang kamu kerjakan. Sangat jelas dan terang bahwa memang setiap umat Islam diwajibkan untuk memberikan atau menunaikan zakatnya.
Sementara mengenai infak, sedekah, serta wakaf pada dasarnya tidak secara terang benderang disebutkan. Namun dapat kita lihat seperti contohnya di surat Al-Baqarah ayat 267, di sini disebutkan bahwa orang-orang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu. Di sini disebutkan bahwa memang kita disarankan, diminta untuk melakukan infak, sedekah atau wakaf dari apa yang kita dapatkan dari hasil usaha kita demi membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena hal inilah yang dianggap terpuji di mata Allah. Demikian juga di dalam surat At-Taun ayat 16, di sini juga disebutkan bahwa kita harus membelanjakan hartamu demi kebajikan untuk diri kamu. Jadi sangat jelas bahwa di dalam Al-Quran kita sangat disarankan untuk selalu menunaikan zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Selain itu, dasar hukum secara formil yang berlaku di Indonesia juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat dan juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, serta juga peraturan atau undang-undang turunannya, di mana terdapat peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan harta wakaf, serta juga peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang inilah yang menjadi dasar pengelolaan dan pendistribusian dari ZWAF sendiri. Kita akan menjabarkan satu persatu mengenai ZWAF tersebut. Jika kita melihat zakat ini berasal dari kata zaka yang artinya suci, merupakan proses pembersihan diri dari yang kita peroleh. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang diperoleh apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkannya. Jika kita melihat terdapat dua macam zakat, yaitu zakat fitrah yang merupakan zakat jiwa yang diwajibkan atas diri muslim yang masih hidup pada bulan Ramadan, dan yang kedua adalah zakat mal atau harta kekayaan, merupakan zakat terkait harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan oleh mustahik atau wajib zakat dengan ketentuan jangka waktu dan dalam kadar minimal nisyab tertentu. Sementara syarat pemberian zakat ada dua, yaitu orang yang berzakat atau disebut juga dengan muzaki harus merupakan orang Islam, harus merupakan orang yang merdeka, telah balik, berakal dan memiliki kuasa tetap terhadap hartanya. Serta syarat kedua adalah objek zakat, yaitu harus dimiliki oleh penuh oleh muzaki, harus berkembang melebihi dari kebutuhan pokok sang muzaki, mencukupi nisyabnya, mencapai 1 tahun dalam masa kepemilikan, dan telah bebas dari hutang. Sementara dari asas pengelolaan dari zakat tersebut adalah 1. Harus memenuhi syariat Islam, harus amanah, memiliki kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan terankutabilitas. Yang berikutnya adalah sehubungan dengan infak. Infak berasal dari kata anfaka yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta atau penghasilan yang dimiliki sesuai dengan ajaran agama Islam. Sementara infak ini tidak mengenal nisyabnya, tidak ditentukan kapan, waktu pelaksanaan, besaran harta, serta penghasilan yang harus dikeluarkan. Terdapat 4 hukum infak, yaitu mubah, di mana mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah, seperti dalam usaha dan perdagangan. Selanjutnya adalah wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk hal yang wajib, seperti misalnya adalah mas kawin, menafkahi istri dan keluarga, dan juga nazar. Dan ketiga adalah haram, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara haram, seperti membantu hal-hal yang dilarang agama. Keempat adalah sunnah, mengeluarkan harta dengan niatan sedekah kepada siapapun yang membutuhkan. Dalam infak terdapat 4 rukun, yaitu 1. Pemberi infak harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah memiliki harta yang akan diinfakkan. Kedua, bukan orang yang dibatasi haknya karena alasan tertentu. Ketiga, sudah dewasa. Dan keempat, tidak ada paksaan, di mana infak diberikan secara sukarela. Selanjutnya adalah penerima infak harus memenuhi syarat,
yaitu masih hidup ketika menerima, kedua dewasa atau telah mencapai balik serta sehat jasmani dan rohaninya. Rukun lainnya adalah materi yang diinfakkan harus bernilai dan dapat dimiliki zatnya. Selanjutnya rukun infak lainnya adalah harus dilakukan ijab dan kabul sebagai syarat sahnya dari infak yang diberikan. Selanjutnya adalah sedekah. Sedekah berasal dari kata sidok yang memiliki arti yaitu benar. Merupakan cara seseorang dalam melakukan pemberian sukarela secara ikhlas kepada orang yang membutuhkan yang tidak menentukan sifat, jenis, waktu, dan jumlah yang diberikan. Serta sedekah ini dapat bersifat material maupun non-material. Sedekah merupakan sunnah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun tidak dilakukan pun tidak mendapatkan dosa. Seperti tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 271, yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang yang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam surat ini tercantum bahwa akan lebih baik jika kita menyembunyikan atau tidak terlihat ketika kita memberikan sedekah. Selanjutnya adalah wakaf. Kita akan melihat pandangan beberapa ahli sehubungan dengan wakaf. Pertama dari Imam Abu Hanifah. Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetapi milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Sementara menurut Imam Malik, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut pada yang lain serta wakif berkewajiban menyedekahkannya manfaat serta tidak boleh menarik kembali manfaat wakafnya tersebut. Ketiga adalah dari Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Wakaf adalah merupakan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur pewakafannya. Oleh karena itu kita dapat simpulkan yaitu wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada nazir atau pengurus wakaf dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang menyewakafkan dan bukan pula milik tempat yang menyerahkan atau diserahkan atau nazir, tetapi menjadi milik dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak umat. Demikianlah arti dari wakaf itu sendiri. Rukun wakaf sendiri terdapat 5, yaitu 1 wakif, yaitu pemberi wakaf, di mana seorang wakif harus merdeka, berakal sehat, balik, dan rasyid atau dewasa, serta betul-betul memiliki harta benda tersebut. Kedua adalah mauqut bih, hak atau harta benda yang diwakafkan, dengan syarat ada harganya, jelas bentuknya, harta itu milik si wakif, benda tidak bergerak, misalnya tanah, atau sesuai kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga adalah mauqut alaih atau tujuan dari wakaf, harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu harus kepentingan umum, menolong fakir miskin atau terlantar, keperluan anggota keluarga, dan tidak bertentangan dengan ibadah. Keempat adalah syihad, harus dilakukan pernyataan atau ikrar wakaf. Dan kelima, harus ada nasyir, sebagai pengelola wakaf berupa orang ataupun badan. Jenis wakaf sendiri terdapat 2, yaitu wakaf ahli atau zuri, ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga dari si wakif, ataupun bukan. Misalnya wakaf berupa tanah kuburan bagi keluarga. Dan kedua adalah wakaf khairi, ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencangkup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Contohnya adalah tanah wakaf untuk sekolah ataupun tanah wakaf untuk rumah ibadah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai institusi sosial dari hukum ekonomi Islam. Di sini terdapat organisasi pengelola zakat atau OPZ yang merupakan organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Terdiri dari 2, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut dengan Basnas, yang merupakan lembaga non-struktural
yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, di mana Basnas berfungsi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat. Basnas dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dan bertanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri Agama. Sementara lembaga amil zakat merupakan lembaga kedua yang merupakan lembaga organisasi pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan swadaya dari masyarakat. Lembaga amil zakat berperan membantu Basnas dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dari zakat. Pembentukan dari lembaga amil zakat harus mendapatkan izin dari Menteri Agama. Institusi sosial lainnya adalah Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Di sini BWI bertugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten, efisien, dan efektif. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sebagai simpulan, dapat kelompok sampaikan adalah pertama, ekonomi Islam merupakan pengetahuan bagaimana cara mengimplementasikan sumber daya yang ada demi memenuhi kebutuhan duniawi baik secara individu, kelompok maupun negara menurut syariat Islam, di mana terdapat larangan riba dalam berbagai bentuk berdasarkan prinsip syariah. Selain itu juga terdapat 5 karakteristik dalam sistem ekonomi Islam. Pertama adalah spirit ketuhanan atau robaniyah, kedua keseluruhan, syumulah, fleksibilitas, keseimbangan, dan keuniversalan. Selain itu, hukum ekonomi Islam merupakan kumpulan peraturan-peraturan dari keseluruhan norma atau kaidah serta sanksi yang mengatur aktivitas ekonomi dan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Terdapat 2 sumber dari hukum ekonomi Islam, yaitu sumber normatif, terdiri dari Al-Quran, hadis, sunnah, ijtihad, dan fatwa MUI, serta sumber formil, yaitu Pancasila, UUD 45, Undang-Undang 23 tahun 2011, mengenai pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf, dan turunan undang-undang atau peraturan lainnya. Selain itu, ziwaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, di mana kemanfaatannya dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, serta Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, dan BWI memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya membantu mengurangi tingkat kemiskinan serta menjadi jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa sumber daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembentukan materi presentasi kami. Demikianlah pemaparan dari kami, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.